Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Adityala SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Rabu 24 Maret 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus dalam Injil soal tinggal dalam kemerdekaan dengan tetap tinggal dalam kebenaran yang dibawa oleh Dia, yang dibawa oleh Kristus sendiri. Di sini yang saya maksudkan adalah dengan tidak menjadi hamba dosa, dengan tidak hidup dalam perbudakan dosa. Saudara dan saudariku seiman, kita tahu pada zaman Yesus ada sebuah kontradiksi yang menarik dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Dan itu nampak dalam Injil yang akan kita dengarkan, Injil yang kita baca, yang kita renungkan, yaitu bahwa orang-orang Yahudi mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham. Bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak dari Bapa. Bapa adalah Bapa mereka, Bapa di surga. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi kontradiksi di sini adalah bahwa mereka mau membunuh Yesus. Mereka mau menyakiti Dia. Mereka tidak menerima Dia. Padahal yang terjadi dalam hidup Yesus, dalam perkataan dan perbuatannya, Yesus selalu menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Dia selalu menunjukkan jati dirinya sebagai Putra Allah, sebagai Mesias. Dia yang diutus untuk menyelamatkan umat kesayangan Allah. Dan bukan hanya umat kesayangan Allah, tapi seluruh bangsa-bangsa lain pun ikut di dalamnya. Saudara dan saudariku seiman, rupanya gambaran tentang Mesias dari orang-orang Yahudi pada zaman Yesus sangatlah berbeda. Mereka tidak melihat Mesias dalam diri Tuhan Yesus. Untuk mereka, seorang Mesias adalah gambaran seorang panglima yang hebat, yang datang dengan kemegahan, menghancurkan bangsa-bangsa Roma yang adalah Tuhan mereka pada saat itu. Mereka dijajah. Tapi Yesus tidak datang dengan cara demikian. Bahkan yang menjadi sebuah pertanyaan besar saya kira buat mereka adalah bahwa Yesus datang dan mengambil cara menderita, mati di atas kayu salib. Salib dia ambil sebagai jalannya, jalan kemesiasannya. Saudara dan saudariku seiman, mereka tidak mampu melihat jalan yang ditawarkan oleh Allah, jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah, yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Satu cara yang berbeda sama sekali dari pemikiran mereka. Saudara dan saudariku seiman, Yesus mengingatkan kita tentang perbudakan dosa, perhambaan karena dosa. Orang yang berdosa, berbuat dosa adalah orang yang diperbudak oleh dosa. Perbudakan terjadi pada diri manusia ketika dia tidak bisa melawan kuasa dosa. Ketika manusia dikontrol, dikuasai oleh dosa, bahkan tindakannya didikte oleh kuasa dosa itu. Ia seperti tidak berdaya. Manusia tidak berdaya karena didikte oleh kuasa dosa, menjadi budak dosa, hamba daripada dosa. Kalau sudah sampai di tahap yang demikian, sudah sampai di tahap yang itu, manusia kita
sulit untuk mampu melepaskan diri dari serat dosa selama kita hanya sendirian. Kalau kita sendirian, kita akan merasa sangat-sangat sulit untuk melepaskan diri dari kuasa dosa, untuk melepaskan diri dari menjadi budak dosa, hamba dosa. Kita membutuhkan kuasa yang lebih besar dari kuasa dosa itu sendiri. Dan itu hanya mungkin kalau kita mengandalkan Kristus, mengandalkan Tuhan Yesus. Kuasa Yesuslah yang memberikan kebenaran yang memerdekakan kita. Hanya dalam kuasa Yesus kita bisa menghancurkan dosa dalam diri kita. Oleh karena itu, Yesus ajak kita, Yesus undang kita untuk tinggal dalam kebenaran yang Dia bawa. Kalau kita mau menjadi orang yang merdeka. Saudara dan saudariku, mampukah kita? Beranikah kita untuk mengambil keputusan? Untuk membiarkan kuasa Yesus bekerja dalam diri kita sehingga kita terbebas dari perbudakan dosa, dari menjadi hamba dosa. Mampukah kita untuk itu? Mampukah kita untuk terbuka, membiarkan Kristus mengambil alih kehidupan kita, agar kita dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan? Dalam masa Prapaskah ini, di hari-hari terakhir persiapan kita, untuk turut serta berpartisipasi dalam sengsara dan wafat Tuhan, dalam kebangkitannya yang kita semua rindukan, untuk berpartisipasi dalam hal itu. Mari kita berjuang, berusaha untuk menjadi sungguh-sungguh merdeka, menjadi orang yang benar-benar bebas dalam iman. Karena apa? Karena kita hidup dalam kebenaran yang dibawa oleh Kristus. Semoga kekuatan Kristus sendiri yang menolong kita, mendampingi perjalanan hidup kita menjadi orang-orang merdeka. Hidup dalam kebenaran Kristus, kita akan dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat kasih cinta-Mu. Bantulah kami untuk selalu mempunyai niat untuk keluar dari genggaman dosa, dari menjadi budak dosa. Bantulah kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dengan selalu berpedoman pada sabda-sabda-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan serta-Mu. Moga kita semua orang yang kita cintai, kita kasih, segala usaha, karya kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.